Kang Deddy Mulyadi, otakmu itu seperti atap ini. Otakmu itu bocor. Akang, meskipun kita hidup dalam kemiskinan, tetapi jangan sampai kita kehilangan adab, kehilangan akhlak baik kita, terutama dalam berucap terhadap orang lain, apalagi orang-orang baik. Kalau gitu jangan di Subang, Pak. Kalau nggak mau ikutin aturan. Nggak bisa, orang Subang. Ya, kalau Bapak Saya Subang, 43 tahun di kalau Subang. Bapak orang Subang, Ya. di sini ada perdanya. Ya. Dia berarti ikuti aturan perda. Mana perdanya? Sana ada. Ustaz, cari perdanya. Jangankan tempat hiburan malam, orang yang mencari rizki yang halal saja harus tetap ikuti aturan. Dibilang sebenarnya sama bapak jualan dibongkar, maka tapi itu sengaja itu nanti bapak itu Lain. Bapak mah berarti bahagia di mana? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampurasun. Baraya, ada seorang yang mengupload di media sosial, dia mencaci maki Kang Deddy Mulyadi lewat media sosialnya. Baik, Baraya, sebelum kita mengomentari si orang tersebut, kita akan menyimak terlebih dahulu bagaimana dia ngata-ngatain Kang Deddy Mulyadi lewat videonya. Kita simak, silahkan Baraya. Kang Deddy Mulyadi, otakmu itu seperti atap ini. Otakmu itu bocor. Saya dalam keadaan ngedrop aja, berjuang buat ke Lembur Pakuan agar bisa pulih kembali. Namun faktanya saya sampai di sana mendapatkan cacian, hinaan, dan fitnahan. Namun engkau diam. Kau seperti tidak punya otak, nggak punya pikiran. Kamu sengaja ingin saya menderita, bahkan membiarkan saya mati. Kamu manusia biadab, kamu manusia kejam. Pada suatu saat, keturunanmu akan mengalami hal yang saya alami. Pantas saja Baraya kita melihat tadi, maaf, saya tidak maksud ingin merendahkan seseorang lewat faktor ekonominya, tidak. Karena ada juga yang secara hidup pas-pasan tetapi memiliki akhlak yang bagus, berkata-kata yang bagus, sopan. Nah, itu pun disenangi orang lain dan membuat kehidupannya bahagia selalu dan tidak kekurangan secara ekonomi meskipun rumahnya biasa saja. Tetapi kita melihat tadi tayangan daripada si Amang apa Emas, ini logat-logatnya kayak orang, bukan orang Sunda ya. Nah, ucapannya tadi ini sudah kita ketahui bahwa karakternya seperti apa. Dia mudah sekali orangnya tersinggungan, ya, kesinggungan. Kang Deddy Mulyadi, dia katakan tadi, katanya pernah datang ke Lembur Pakuan untuk meminta bantuan, tetapi dari pihak tim Lembur Pakuan katanya mungkin belum bisa membantu semaksimal mungkin. Dan dia merasa hal ini adalah sebuah penghinaan bagi dirinya. Karena apa? Karena dia tidak punya rasa sadar diri bahwasanya setiap orang itu dalam menolong orang lain itu memiliki juga batas kemampuan. Tidak bisa, meskipun orang lain sudah membukakan tangannya untuk menolong orang lain, tetapi bukan berarti orang-orang yang ditolongnya itu akan mendapatkan pertolongan sesuai yang diharapkan. Ya, tidak bisa seperti itu, karena tetap semua takdir itu dikembalikan lagi kepada Allah Rabbul Alamin yang menciptakan manusia. Si Emas tadi ya, dia menuntut kepada Kang Deddy Mulyadi agar dilayani semaksimal mungkin. Ya, Baraya seperti itu. Jadi dia kecewa dan akhirnya menggerutu lewat media sosial dan mengata-ngatain Kang Deddy Mulyadi seperti yang kita simak tadi dengan kata-kata yang tidak sopan. Bahkan terakhir barusan kita mendengar dia mendoakan hal-hal yang tidak baik terhadap anak keturunan Kang Deddy Mulyadi. Ini sudah di luar batas kewajaran. Dan perlu diketahui ya, buat si Emas yang mendoakan yang tidak baik untuk orang-orang baik, maka itu bisa kembali kepada dirinya. Mungkin saja orang yang
didoakan ini bukan hanya Kang Deddy Mulyadi yang didoakan tidak baik ini. Mungkin masih ada orang-orang lain yang juga diperlakukan sama oleh Kang Deddy Mulyadi, yaitu didoakan tidak baik. Padahal orang tersebut adalah orang-orang baik, hanya dianya saja yang tidak bisa membuka mata hatinya dan melihat mana kawan, mana lawan. Sehingga dia pukul rata semuanya, semua orang yang tidak sejalan dengan dirinya, yang tidak bisa membantu kesusahannya, maka dia anggap orang tidak baik. Nah, masalahnya bukan pada orang lain, masalahnya bukan pada Kang Deddy Mulyadi dan tim Lembur Pakuan. Akan tetapi, masalah sebenarnya, pokok permasalahannya ada pada diri si Akang tadi. Dia tidak sadar, ya, keimanannya lemah. Keimanannya lemah dalam memahami kehidupan ini. Baik, Baraya, kita lanjutkan. Biar mereka menyadari kesalahan yang kau perbuat. Kang Deddy Mulyadi, apa yang kamu tanam akan kamu tuai, akan kamu nikmati beserta dirimu dan keluargamu. Ingatlah apa yang kau tanam kepadaku. Kau sengaja membiarkan saya diserang cacian fitnahan di Lembur Pakuan. Kau hanya mondar-mandir di Masjid Al-Hikmah Lembur Pakuan. Di mana hati nuranimu? Di mana kepekaanmu? Apakah dirimu itu seorang manusia? Begitu rendah dirimu. Ucapannya begitu bagus di publik. Di saat saya datang ke sana meminta keadilan, tidak mendapatkan. Kau pandai berbicara. Kalau memang dirimu itu manusia, pasti datang ke sini. Saya di Sidamuli 2 RT 004 RW 002 Karanganyar, Kalijati, Pangandaran. Aku tunggu kedatangannya. Ingin tahu pertanggungjawaban yang kamu punya. Jangan seperti manusia bicara tanpa pertanggungjawaban. Di publik kau bagus, tapi faktanya busuk. Baik, nampaknya si Amang ini atau si Emas atau si Abang ini nggak tahulah siapa, orangnya nggak muncul di PT-nya. Jadi dia ini ingin memanfaatkan orang baik untuk kepentingan dirinya. Harusnya jangan seperti itu ya. Ketika kita melihat ada orang baik, kita jangan malah ingin memanfaatkan kebaikannya untuk kepentingan kita. Ya memang betul Kang Deddy Mulyadi adalah orang yang suka menolong. Bukan berarti kita malah mengharapkan pertolongan dari Kang Deddy Mulyadi. Yang seharusnya dilakukan ialah ketika kita melihat orang lain suka menolong, membantu orang lain, kita jangan tertarik untuk meminta tolong kepada orang tersebut, kepada Kang Deddy Mulyadi. Justru kita harus membantunya juga menjadi orang yang suka menolong. Agar supaya orang-orang yang membutuhkan bantuan itu lebih banyak lagi orang-orang yang membantunya. Jadi jangan mengandalkan, merepotkan orang yang memang sudah kita ketahui orang tersebut memang sudah banyak berbuat baik. Ya akhirnya kan seperti si Abang tadi. Kang Deddy Mulyadi sudah jelas-jelas ya banyak membantu masyarakat. Kalaupun ada segelintir orang yang tidak bisa maksimal dibantu atau ditolong, ya itu sih wajar. Ya, wajar. Nggak semuanya mungkin bisa dibantu secara maksimal. Nggak mungkin itu. Semuanya nggak mungkin bisa diperlakukan seperti itu. Siapapun pemimpinnya tidak bisa melakukan hal itu. Pasti ada orang-orang yang menjadi istilahnya bukan korban ya, tetapi orang-orang yang tidak bisa diberikan bantuan secara maksimal. Ya, pasti seperti itu. Sebab gini, semua yang berobat ke dokter saja, tidak semuanya pasien itu sembuh oleh dokter tersebut. Pasti ada saja yang MD, ya. Itu artinya apa? Itu artinya bahwasanya meskipun
kita sudah datang kepada ahlinya, spesialis misalkan, tetapi ketika Allah belum menakdirkan kita sembuh, belum menakdirkan kita bisa mendapatkan solusi, ya kita tidak akan mendapatkannya. Tugas kita memang hanyalah berdoa dan berikhtiar agar supaya kita terbebas dari masalah yang kita hadapi. Seperti itu, Baraya. Jadi kita sekali lagi melihat si Amang tadi, melihat Kang Deddy Mulyadi suka membantu orang lain, suka menolong orang lain. Jadi mungkin dia tertarik ya, dia punya satu masalah, dia tertarik ingin juga ikut-ikutan minta tolong. Dan alhasil dia termasuk salah seorang yang tidak mendapatkan pertolongan secara maksimal, yang akhirnya dia kecewa, ngoceh di media sosial, yang sudah kita ketahui bukan hanya ocehan tetapi juga sampai mendoakan hal-hal yang tidak baik buat Kang Deddy Mulyadi. Ini kan sungguh sudah di luar batas kewajaran ya. Mudah-mudahan sih doa tidak baiknya itu juga tidak kembali kepada dirinya, dan kita doakan semoga Kang Deddy Mulyadi beserta keluarga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan sekarang Baraya, kita akan ke Subang, di mana ada Bapak Ray, yaitu Bupati Subang, yang menertibkan tempat hiburan malam karena beliau sudah mendapatkan beberapa aduan dari masyarakatnya. Nah, kita simak tayangannya, silahkan. Kalau gitu jangan di Subang, Pak. Kalau nggak mau ikutin Oh, nggak bisa, saya orang Subang. Ya, kalau Bapak orang Saya udah Subang, 43 tahun di kalau Subang. Bapak orang Subang, Iya. di sini ada perdanya. Iya. Ya Bapak ikuti aturan perda Yang Subang, mana Pak. perdanya? Saya nggak ada. Saat cari perdanya. Saya di mana? Bukan hanya langsung dan power gitu loh. Saya nggak nunjukin power, Pak. Nggak boleh begitu. Saya hanya menindaklanjuti Anda kan aduan jadi masyarakat. pemimpin. Saya juga yang milih. Dan masyarakat yang milih saya, anaknya kemarin ada yang keracunan alkohol. Bukan cuma Bapak yang milih saya, masyarakat yang lain pun milih saya. Masya Allah, luar biasa Bapak Bupati Subang ini ya, Kang Ray, yang secara tegas menertibkan tempat-tempat yang memang terindikasi ada pelanggaran terhadap perda yang sudah ditetapkan. Memang seharusnya para pemilik tempat hiburan yang mengikuti aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah agar supaya semuanya berjalan lancar. Sebab begini, jangankan kita mencari rezeki dari tempat yang memang tanda kutip ya remang-remang, itu kita harus patuh ya, karena untuk menertibkan agar supaya tidak terjadi hal-hal yang diinginkan yang sudah disebutkan tadi. Ada korban daripada minuman yang memang tidak dibolehkan dalam agama Islam. Nah, meskipun demikian memang tetap Bupati harus menegakkan ininya ya, perdanya. Dan hal ini dilakukan oleh Abang Ray ya, menegur langsung entah tadi pemiliknya atau sekedar penanggung jawab. Yang jelas kita mendengar ada percakapan bahwasanya dia mengaku sudah membuka tempat tersebut itu selama hampir kurang lebih 42 tahun. Itu artinya apa? Artinya bahwasanya meskipun sudah lama dan mengaku asli warga Subang, tetap ya, mau warga Subang, mau pendatang, siapapun itu harus tetap taat pada aturan. Apalagi kita, maaf, dalam mencari rezekinya dalam tanda kutip ya, tempat hiburan malam. Nah, jangankan tempat hiburan malam, tempat yang sudah jelas-jelas digunakan usaha jualan kue yang halalan toyiban, yang halal dan sangat nikmat dan lezat saja, tetap itu harus mengikuti peraturan. Untuk apa? Agar supaya untuk menjaga ketertiban masyarakat juga, ya, tidak mengganggu orang lain untuk kepentingan usahanya. Baik, Kang Deddy Mulyadi juga bertemu dengan salah seorang yang katanya sih sengaja mancing Kang Deddy Mulyadi agar supaya beliau ini, si Amang ini ya, yang berjualan kue apa, mochi atau apa, bisa bertatap muka langsung dengan Kang Deddy Mulyadi yang memang sesehariannya suka lewat jalan tersebut. Dan alhamdulillah Kang Deddy Mulyadi pun akhirnya bertemu ya, si Amang tadi bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi dan menyatakan keluh kesahnya terkait dengan tempat usahanya yang digusur ya. Baik Baraya, untuk lebih jelasnya lagi kita simak terlebih dahulu tayangannya dan nanti kita akan juga komentari. Silakan.
terang. Pada deh. Assalamualaikum. Kan tekan kita lagi video. Ya. Bapak sehat, Pak? Apa sih unik nggak? Beli jalur clear area. Oh, kan tempat itu teh namun kapan? Ya, ini kan ada glamping. Kayak glamping video di di Bilen. Soalnya nanti sahur Bapak jual dibongkar. Maka tadi itu sengaja itu mancing Bapak itu. Dan sengaja orang terus saya Bapak langsung ada sisa. Bapak Mau bikin aliwan. ini nggak sengaja susah gitu kan. Glamping. Atau nanti nggak bukan glamp. Saya salah juga, tapi kan udah belum kaki ke belakang kan? Di jalanmu. Kan abdi sadayana seluruh kegiatan abdi di dia kan lebetkan di YouTube. Ayo terbentar aja ngebongkar. Ya, ya, cuman kan abdi mah cian nyawa tiba-tiba ada tempat asal Bapak kan ya. Bapak itu dibongkar ya, Pak. Abangnya masih kena aja, Pak. Sampai ke Operasi saha nu miwarangna. Bilen, Pak. Kilen teh saha. Ya, mau wisata Bilen ya. Ayo nomor kepribadianan eta mah. Bongkar. Maksudnya abangnya tetap jajan. Nah, eta sok abdi pernah teu abdi miwarang ngebongkar di Lembet. Bapak pernah ningali teu? Jajan. Lamun nu ngabongkarna satpol PP. Ulah itu orang abdi. Ya. Dalam bentuk Bapak ya dibutuhin. Anu salahnya tuh Pak, abdi itu kan penyewa, sedangkan yang diganti lebih Bapak pemilik. Nah, abdi itu penyewa itu 1 tahun deui Pak, sampai 1,5 tahun banget. Kadang mah, ya dibongkar kadang mah 1,5 tahun. Bapak nyewa sabaraha? 20 juta. Nah, Eta nu nyewakeun tanah ka Bapak eta saha? ya anu tadi bahan dasar bahan Anu nyen jongkol pokona. ayah abdi mah kapal itu diganti tanah laut ada soalnya kapal itu Pakai kan tanah PU disewakeun ka Bapak. Tuh eta teh. Tanah PU provinsi dibangun disewakeun ka Bapak. Ari Bapak panganten. Panganten Bapak. Salis. Tapi katinggalina Bapak mah sanajan digusur 100 juta leungit, 20 juta sewa bubar. Tapi Bapak mah bahagia di mananya. Si Akang ini luar biasa, meskipun dia banyak masalah, tetapi tetap menjalani hidupnya itu dengan ceria dan bahagia. Luar biasa. Ada ya abdi mah benar terus kadang ya Pak. Lain, Bapak mah berarti bahagia di mana? Itu pangas. Bahagia tinggali. Ulah aku kan si Bapak susah. Aduh tenanaun pada ku pamajikan. Aduh tinggali. Berarti tinggal suka hubungan semalam satuan ya. Ayo gantianan lo kumaha eta teh. Ya Bapak pengen ke tetap usaha lagi kerjaan atas nama saya. Sama istri. Saha istrina? Sama Pak. Jadi Kumaha pamajikan? itu jadi 2 kali. Ai nginjem ka bankna iraha. Setahun lalu. Oh, geus nginjem ka bank cerai. Terus kenangin ke bank, terus bangkrut ya Pak. Terus Cerai. Cerai akan ninggalkeun pamajikan ninggalkeun. ya abdi lah kalau yang Naon? Bener, cerai. Ulah urutan kuring, kunaon cerai. ya lah. Aya naon salingkuh akangnya. Ya, Sia mah. Oh, dapat susah. Kagoda kudu ayeuna. Oh, anu nyupang ieu. Jadi cerai teh bukan di Bungora, urang mana? Orang kita Calengka umur sabaraha? usia ini tinggi. Bungora teh, akang umur sabaraha? 48. Oh, beda 15. Aduh, atuh keur gagacor na atunya. Aduh. Masya Allah, luar biasa. Kang Deddy Mulyadi bertemu dengan seorang lelaki yang bahagia. Meskipun banyak masalah, tetapi tetap menjalani hidupnya dengan penuh bahagia. Luar biasa. Demikian Baraya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih.